memang terjebak dalam rutinitas itu persoalan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, makanya murid-murid diutus. Alkitab memperlihatkan betapa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, itu yang mendorong dia untuk mengajar, menyembuhkan banyak orang. Iya. Kalau di daerah lain kita banyak mendengar gereja yang dipersekusi segala macam ya. Nah, kalau di Toraja sendiri dengan mayoritas Kristen itu, bagaimana kehidupan gereja-gereja di sana, Pak? Makin kesini kita makin menemukan kesatuan ya. Iya. Tidak ada batas lagi ya. Kekuatan ekonomi Toraja itu kayak ekonomi diaspora, orang Toraja. Orang Toraja yang ada di luar yang kemudian memberikan menghidupi secara ekonominya. Karena kekuatan utama kita ada pada sumber daya manusia, kita selalu mengatakan kita harus fokus ke pendidikan. Menembus waktu. Shalom, bertemu kembali dengan saya Denny Widya Sibisi di podcast Menembus Waktu. Bagaimana sebuah institusi pendidikan yang dulunya menjadi pionir peradaban kini harus berjuang di tengah keterbatasan fasilitas dan tantangan zaman di pelosok daerah. Dan bagaimana gereja memposisikan diri untuk membangun masa depan anak-anak generasi muda. Pertanyaan besar itulah yang akan kita bedah hari ini. Dengan orang yang tepat yang menjadi narasumber podcast Menembus Waktu pada hari ini. Saya perkenalkan narasumber saya pada hari ini, Bapak Pendeta Dr. Alfred Y.R. Anggwi, Master Teologia. Terima kasih Pak Alfred sudah hadir di studio. Pak Denny, kita juga senang banget bisa main ke sini ya. Kemarin ketemu di Toraja, sekarang di Jakarta. Luar biasa, kita bisa berbincang-bincang nih Pak. Ya, Bapak bisa hadir, memberikan waktu, kesempatan untuk kita memperbicarakan mengenai masalah pelayanan Bapak dan pendidikan juga Pak, salah satunya yang menjadi konsen Bapak juga saya tahu. Nah Pak, sebelum kita masuk ke masalah pendidikan dan pelayanan Bapak, Pak, bisa Bapak ceritakan nggak Pak, sejak kapan sih Bapak dipanggil Tuhan untuk melayani sepenuh waktu, Pak? Jadi gini, memang sejak awal sih papa mama saya pendeta. Jadi Bapak dari keturunan memang sudah ini ya, hamba pendeta, Tuhan ya semua. Mama saya juga pendeta. Mama itu bahkan pendeta perempuan pertama ya di gereja Toraja. Itu setelah lama tidak menerima, kemudian menerima. Tapi sejujurnya memang nggak pernah diarahkan jadi pendeta gitu. Kami 3 bersaudara, saya anak kedua. Memang nggak pernah diarahkan untuk jadi pendeta. Diberikan kebebasan ya Pak ya? Kebebasan aja untuk milih. Saya kan waktu itu tamat SMA pun saya masih sempat waktu SMP ya, aku ingat tuh. Sempat mau ikut SMA Taruna, baru-baru buka tuh waktu itu. Postur meyakinkan, tinggi kan. Militer ya? Ya, nilai juga bagus SMA. Cuma mama waktu itu kan nggak terlalu, kalau masih SMA udah pergi jauh-jauh kan. Lalu udah mulai ikut tesnya dan hasilnya bagus gitu. Tapi ya udah akhirnya saya SMA di Toraja. Sampai kemudian masuk STT itu 94 di STT Jakarta di proklamasi. Waktu itu tuh tesnya tuh bareng tuh dengan tes. Saya masih pingin masuk PTN juga, tes coba masuk di UI kan. Cuma karena hari tesnya bersamaan, saya ingat waktu itu harus memilih. Saya juga memilih, dan saya ke STT Jakarta gitu ya. Di proklamasi setahun saya di sana, kemudian pindah ke STT Intim. Dan kemudian selesai, saya langsung lanjut ke program studi S2 pasca sarjana di Duta Wacana Jogja. Setelah itu baru ajuin surat ngelamar untuk jadi kami sebutnya calon pendeta itu proponen di Gereja Toraja ya. 2000, saya mulai itu 2002 ya. 2002. Ya itu proses yang sebenarnya normal aja saya lalui. Dan memang saya ingat tuh pas tiba sehari sebelum saya akan diurapi jadi pendeta, itu kayak berat banget sebenarnya. Tiba-tiba besok saya mau diurapi kan jadi pendeta, ini jadi pendeta beneran nih. Dengan segala macam ekspektasi orang, banyak jadi pendeta kayaknya itu jadi beban banget. Saya ingat tuh semalam sebelum saya diurapi tuh saya sempat mikir, wah ini coba bisa batal aja ya. Beban banget gitu, rasa terbeban. Jadi pendeta ini pasti jadi banyak hal yang harus berubah gitu. Dengan segala macam. Saya waktu SMA tuh lumayan nakal Pak. Nah, Mama tuh ya
pokoknya 3 tahun di SMA tuh bolak-balik 3 kali dipanggil. 3 kali masuk sel gitu. Jadi anak-anak biasa aja berantem sebenarnya. Iya. Nah, tapi ya bukan anak alim lah ya. Tapi ya puji Tuhan gitu. Iya. Saya lihat penerimaan orang tua yang luar biasa, selalu ya terima kita apa adanya. Padahal saya pikir waktu itu kalau saya saya punya anak kayak saya dulu ini, malu banget tuh orang tua nih pendeta punya anak kayak gini kan. Tapi itulah ibu, papa itu penerimaannya terhadap diri saya itu luar biasa tuh, diterima betul-betul dan saya merasa nyaman, tidak harus terhakimi dengan banyak hal dan ya itu yang kemudian mendorong untuk kemudian bisa terus melanjutkan pelayanan. Saya diurapi jadi pendeta 2003 di salah satu jemaat di Bekasi Timur waktu itu. Kemudian saya 5 tahun setelah itu saya lanjut studi S3 di STT Jakarta di Proklamasi. Setelah itu yaudah lanjut pelayanan ke Kelapa Gading, ada gereja Toraja di Kelapa Gading setelah itu. Baru kemudian sejak 2016 tuh saya ke Sinode sebagai salah satu ketua waktu itu. Ya luar biasa nih Pak. Nah waktu Bapak di malam mau ditahbiskan ya, diurapi sebagai pendeta kan Bapak masih galau tuh Pak. Nah apa sih yang Bapak lakukan saat itu Pak? Benar-benar berdoa gitu. Lebih ke galau gini loh. Kayaknya tiba-tiba kayak terbeban banget gitu. Tiba-tiba kita, ini saya mau jadi pendeta bener nih. Gitu. Jadi kayak ada beban tersendiri yang harus dipikul gitu untuk itu. Ya tapi so far ya sejauh ini dengan segala dinamika yang dihadapi. Ya puji Tuhan, saya merasa Tuhan sayang betul-betul ya untuk melanjutkan pelayanan sampai hari ini. Ya luar biasa dan Bapak saat ini kan udah sebagai ketua ini Pak ya Sinode Gereja Toraja ya. Ya luar biasa. Nah Pak, melihat perjalanan Bapak menjadi seorang hamba Tuhan Pak dan bagaimana Bapak melayani saat ini ya Pak ya. Di Gereja Toraja tuh saat ini ada di mana aja Pak? Saya kalau nggak salah sekarang tuh jumlah jiwa itu hampir yang terdaftar di sistem kita, sistem informasi Gereja Toraja itu hampir 500.000 jiwa. Ada 1.222 jemaat dewasa, 200 lebih cabang kebaktian. Itu tersebar di 17 provinsi di Indonesia dan juga sampai ke Malaysia. Ada di luar negeri juga ada di Malaysia. Ada beberapa jemaat kita. Ya luar biasa tuh. Banyak juga ya Pak ya. Dan di daerah-daerah sini juga ada saya dengar ya. Ada di Gading Serpong ya. Ada ya. Jemaat Tangerang. Nah, yang mereka kalau di luar Toraja, apakah yang masuk ke Gereja Toraja itu kebanyakan tuh memang orang-orang dari daerah Toraja Pak? Mayoritas memang mayoritas. Tapi sebenarnya dia tidak tertutup untuk orang untuk orang Toraja. Beberapa pendeta kita ada orang Batak malah ya. Ada yang orang Batak, bahkan beberapa pendeta dulu tuh orang Ambon malah. Ya. Ketua-ketua kaum ibu, kaum bapak juga beberapa di beberapa jemaat itu. Bahkan ada satu pos kebaktian kita di Kalimantan Timur tuh, yang 90% orang Timur malah. Hanya satu aja tuh. Torajanya. Toraja. Iya. Wah Pak, sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani udah puluhan tahun nih Pak ya. Bagi Bapak tuh tantangan terbesarnya seperti apa sih Pak yang pernah Bapak alami? Apalagi memimpin salah satu sinode besar juga ya. Kalau selama ini mulai dari saya jadi pendeta di jemaat itu ya. Sebenarnya saya merasa itu ini ya, memang terjebak dalam rutinitas itu persoalan. Rutinitas pagi, pokoknya kita jadi kehilangan sesuatu yang harusnya jadi hal paling utama. Saya pribadi selalu memberi nasihat ke teman-teman, ada calon-calon pendeta yang muda. Saya paling suka tuh beberapa teks dari Injil Matius yang menekankan soal belas kasihan tuh. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, makanya murid-murid diutus tuh. Jadi saya katakan dalam banyak hal seorang pelayan Tuhan mulai terbatas, mungkin dia punya kemampuan ABC dan D terbatas. Tapi saya merasa yang paling penting adalah hati yang memiliki belas kasihan. Compassion ya. Punya belas kasihan. Saya merasa Alkitab kan perlihatkan itu karakter Allah. Compassion. Jadi betul saya merasa itu yang paling penting tuh. Alkitab memperlihatkan betapa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, itu yang mendorong dia untuk mengajar, menyembuhkan banyak orang. Karena hati tergerak oleh belas kasihan.
Nah itu ya Pak ya, maksudnya tantangan terbesar selama ini. Tenggelam dalam rutinitas, Iya. rutinitas itu. Nah, tapi sekarang di Toraja juga memang persoalannya gereja Toraja ini kan mayoritas di Toraja ya. Jadi memang dalam banyak hal persoalan dinamika sosial di masyarakat tuh banyak sekali sampai ke telinga kita. Artinya itu juga beban di masyarakat itu jadi beban kita. Artinya betul-betul kita harus berpikir soal pendidikan, soal kesehatan di rumah sakit, berpikir soal ekonomi warga jemaat. Banyak hal yang seringkali ada apa-apa tanya ke kantor sinode gitu. Maksudnya misalnya nih adik-adik main basket mau pergi bertanding ke Makassar misalnya. Kekurangan A, B, C, dan D. Mereka main kantor sinode tuh. Mampir ke sana. Bantuin kita gitu loh. Padahal kalau dipikir tapi mau pergi pramuka, Pak Ketum kami masih kurang A, B, C, dan D, mau pergi choir paduan suara. Itu sering banget gitu dari ragam komunitas. Tapi saya berpikir berat, tapi saya bersyukur artinya ketika warga jemaat punya beban, mereka masih mau nyari kita gitu loh. Ketimbang kalau kita nggak dipedulin. Nah itu. Betul. Masih jadi sesuatu lah yang artinya bisa kita memberikan sebuah kontribusi untuk masyarakat ya. Dan kan saya juga bulan Maret kemarin kan ke sana ke Toraja dan saya lihat Toraja mengajar. Pak, Toraja ini kan mayoritas emang penduduk Kristen ya. Mayoritas Kristen. Iya. Nah, Bapak melihatnya bagaimana, Pak? Kan kalau di daerah lain kita banyak mendengar gereja yang dipersekusi segala macam ya. Nah, kalau di Toraja sendiri dengan mayoritas Kristen itu, bagaimana kehidupan gereja-gereja di sana, Pak? Sejauh ini sih kita hidup baik ya. Antar denominasi gereja itu nyaman. Mungkin dulu ya 10-20 tahun lalu seringkali ada ketegangan antar denominasi gereja. Tapi hari ini menurut saya ya cukup dan menurut saya baik. Saya beberapa kali diundang di gereja-gereja yang lain di gereja Pentakosta, GBI gitu untuk pimpin ibadah. Barusan malah undang di gereja kerapatan Pentakosta gitu ya. Saya diundang di sana untuk berbicara sharing teman-teman. Jadi saya melihat makin ke sini kita makin menemukan kesatuan ya. Tidak artinya, ada batas lagi ada perbedaan sedikit habis dan ini jangan dipertentangkan. Betul. Tuhan yang kita layani Tuhan yang sama gitu loh. Perbedaan pemahaman yang kadang-kadang dipertajam. Saya lihat hari ini kan di media sosial tuh dipenuhi dengan banyak sekali pertentangan gitu. Yang jangan-jangan besok lusa Tuhan bilang itu nggak perlu itu. Itu saya nggak tahu ya. Apa yang terjadi, tapi saya merasa lebih banyak kesamaan, kepedulian kita pada satu isu persoalan sosial. Itu membuat kita saya pribadi merasa sangat nyaman untuk terus berekumene bersama. Nah, di Toraja sendiri Pak, sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya ya dari sisi gereja melihatnya loh Pak? Saya merasa kalau lihat satu hal mendasar memang ekonomi penting sekali hari ini ya. Dan ekonomi dan pendidikan menurut saya artinya gini, ekonomi karena dalam beberapa data yang kita miliki, income per kapita, expended money gitu ya, uang yang digunakan per kapita itu jauh lebih besar dari income per kapita. Jadi memang ini uang diaspora nih. Jadi Toraja itu banyak sekali dibangun dengan kekuatan masyarakat diaspora. Yang kemudian yang sudah merantau keluar ya. Dan memang sebagian besar lebih banyak masyarakat Toraja yang tinggal di luar. Di luar Toraja gitu ya. Nah, memang perlu sangat dipikirkan pengembangan ekonomi Toraja sebab dalam beberapa kesempatan saya selalu katakan kita nggak punya banyak. Ya Toraja terkenal dengan wisata, kopi punya. Tapi so far sejauh ini memang dia belum mampu menopang optimal kehidupan ekonomi kita. Kita nggak punya laut, nggak punya tambang yang bisa seperti daerah-daerah lain dengan mudah ya dapat PAD dari situ. Nggak. Memang harus ada upaya sangat serius untuk mengembangkan ekonomi, ekonomi jemaat ya. Lahan pertanian yang juga tidak terlalu besar dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan ya. Jadi lumbung pangan. Toraja banyak harus mendatangkan itu dari luar. Nah itu. Nah kemudian kan Bapak juga waktu ulang tahun Toraja ya, gereja Toraja. Bapak kan mengadakan program Toraja mengajar, Pak. Oh iya. Ya. Nah, apa sih Pak tujuan sebenarnya? Nah ini memang bagian dari bagian dari concern kita, fokus kita hari ini untuk peduli pada pendidikan. Nah,
kepedulian kita ke pendidikan itu memang terkait dengan kenyataan betapa itu tadi saya katakan yang memang terkenal dari dulu dari Toraja itu memang orang Torajanya gitu loh. Selain ada kopi Toraja dan lain, tapi yang paling utama orang Torajanya. Kekuatan tadi yang saya katakan, kekuatan ekonomi Toraja itu kayak ekonomi diaspora, orang Toraja. Yang ada di luar yang kemudian memberikan menghidupi secara ekonominya. Gereja Toraja pun kekuatan ekonominya itu dari luar tuh, separuh kekuatan kita dari luar, luar Toraja gitu. Dari Makassar, Pulau Jawa, Kalimantan gitu, kayak gitu. Nah, kita nggak punya sumber daya alam yang melimpah seperti daerah lain, Kalimantan, Papua. Dan karena kekuatan utama kita ada pada sumber daya manusia, kita selalu mengatakan kita harus fokus ke pendidikan. Itu kekuatan orang Toraja sebenarnya di pendidikan. Dan gereja Toraja pun kan memiliki banyak sekolah ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak? Bapak bisa cerita nih kondisi sekolah-sekolah yang di bawah naungan gereja Toraja ya Pak ya? Iya. Jadi kemarin ya seperti HUT MPK kemarin. Jadi memang kita lagi berupaya untuk on proses lah, melakukan proses transformasi, transformasi pendidikan kita, dengan satu harapan bahwa sekolah-sekolah kita yang ada di Toraja, meskipun kita jauh dari ibu kota, tapi kita mau katakan kita selalu punya harapan bahwa sekolah-sekolah kita dengan segala keterbatasannya yang jauh dari ibu kota di Jakarta, kita bisa hadirkan pendidikan Kristen dengan kualitas yang tidak kalah dengan yang ada di Jakarta. Itu selalu yang kita upayakan. Nah, dan ya syukurlah kita sudah mulai berproses selama beberapa tahun ini. Nah, itu. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan Pak terhadap sekolah-sekolah itu Pak? Ini kan mungkin para penonton mau dengar nih Pak ceritanya. Kemarin kita saya cerita agak detail ya. Jadi gini, kita kan saya ini bukan ahli pendidikan loh, nggak. Makanya kemarin waktu diminta di MPK sharing, saya agak terbeban juga nih harus bicara depan Bapak Ibu yang ahli pendidikan kan. Tapi sebenarnya saya pikir sebenarnya dari dulu kita tahu pendidikan itu penting sekali. Tapi terus terang ada beberapa momentum yang membuat saya pribadi merasa makin tersupport ya. Ada pengalaman menarik. Pertama tuh ya dengan teman-teman dari MPK Pak Handi yang dengan survei bilang research. Ya, saya cerita hasil surveinya itu kan mengatakan untuk anak-anak Gen Z, teman baikmu ada di mana tuh? 67% tuh bilang teman baik kami ada di sekolah. Saya pikir ya wajar karena anak-anak ini memang menghabiskan waktu lebih banyak di sekolah ketimbang di gereja gitu. Jadi saya merasa bahwa ternyata ruang yang paling memadai hari untuk mendidik anak-anak kita itu sekolah. Peluangnya para guru lebih besar ketimbang para pendeta di gereja tuh yang mungkin ketemu anak-anak Gen Z itu seminggu sekali. Ya sejam seminggu. Nah, guru-guru ini punya 6-7 jam per hari loh untuk menanamkan nilai. Itu satu poin penting, itu memberikan kesadaran. Nah, hal yang kedua, saya kan 2024 ya Januari, Pak James Riyadi, nggak apa-apa saya sebut nama beliau. Beliau ngajak ke Papua. Papua. Dengan ibu beliau dan beberapa anak-anak. Kami kesana naik pegunungan, naik pesawat yang kecil tuh, yang baling-baling itu ATR. Yang kecil banget, 8 orang di atas. Cessna. 8 orang kecil. Aku di samping pilot waktu pulang tuh. Terus ini mendarat di satu tempat Daboto, Papua di atas gunung gitu ya, pegunungan. Landasannya ini rumput. Dan orang di situ masih sangat terkebelakang. Di situ orang alat tukar masih kayak kerang gitu loh, uang. Tapi yang luar biasa adalah saya terkejut ketika di atas tuh ada sekolah gitu loh, yang beliau bangunnya sekolah lentera, ada klinik siom di atas. Dan itu saya pikir gini loh. Nah, ya kan beliau bisa kirim orang gitu untuk ke sana atau kirim dana saja pergi ke sana. Tapi ngapain gitu harus datang ke sana? Saya melihat ada passion besar sekali ke sekolah dan ya puji Tuhan, ya itu yang sangat sangat menggugah sebenarnya. Dan beberapa bulan kemudian tuh beliau ngajakin sempat lunch sama-sama di rumah beliau, dan waktu itu beliau tanya, Pak Alfred, sekolah mana lagi yang kami mau bantu betul? Kita udah kerjasama dalam beberapa bidang, beberapa sekolah. Tapi kemudian beliau katakan gini, Pak Pendeta, kenapa Pak Alfred nggak ubah sendiri deh? Ubah sendiri. Kan sudah ada contohnya di sana. Di Toraja ada sekolah lentera kan? Nah, beliau ceritalah detail, mulai dari gaji gurunya, rekrutmen gurunya, semua dan segala macam. Saya bilang, beliau katakan, copy paste aja, tiru aja tuh kan.
Wah, saya ketika dengar itu tanya detail segala macam sampai gaji guru segala macam. Pulang, saya kan itu Maret kalau nggak salah kami ketemu. Saya pulang ke Toraja ngomong dengan teman-teman pengurus sinode. Dan saya katakan ini coba kita lihat, ini coba kita bikin. Selama ini kita kurang tahu kita harus start dari mana nih untuk mulai melakukan transformasi sekolah. Kita belum tahu mau mulai dari mana. Dan akhirnya kami coba tempuh cara itu. Jadi kami lakukan copy paste studi tiru betul-betul. Sekolah lentera yang di sana. Kita tiru betul-betul. Setelah dapat dukungan dari teman-teman di sinode, saya bilang kita rekrut guru, gajinya dari 100% dari sinode, gitu loh. Jadi kalau selama ini mungkin sinode yang terima duit, enggak, kita yang harus yang keluarin dana support ya. Kita coba ini teorinya Pak James nih. Ini bisa jalan apa enggak nih? Jadi waktu kita coba. Coba cari satu sekolah yang bisa jadi modal. Kita cari sekolah yang punya ada di tengah kota, yang secara ekonomi nanti bisa mandiri, perhitungan kita. Cari sekolah yang hidup sekarang mati tak mau tuh. Kalau di MPK kan ada grade-nya, 5 grade. Kali itu kalau itu. Kan 100.000 per bulan tuh sekolahnya. Ini F, Pak, karena di bawah itu lagi. Di bawah 10.000. Itu pun susah dibayar. Dan salah satu kata Pak teman-teman Andi salah satu ciri sekolah buruk adalah ketika gurunya pun nggak mau sekolahkan anaknya di situ kan. Nah, kita cari itu sekolah itu. Ada kita punya tuh. Hidup itu sudah mau mati lah. Nah, kemudian beliau katakan, tapi cari yang capseknya kepala sekolahnya kooperatif, mau berubah. Dan akhirnya kita ketemukan satu sekolah untuk kita mulai coba. Saya ingat April kita mulai coba rekrutmen guru. Saya cari guru-guru ex Pelita Harapan, ex yang sudah habis kontrak tuh. Mulai cari, kami ketemu 5 kalau nggak salah 5. Ya, kalau kami butuh 7, tapi ketemu 2 dari UKI Toraja yang kita lihat cukup bagus. Kayak kami mulai. Saya ingat kita mulai promosi bulan Mei kalau nggak salah Mei ya. Mei. Jadi kita kerja cepat Mei. Dalam sebulan kita promosi lewat video. Saya pakai izin ke Pak James, Ibu Stefani, izin ya, saya bilang bahwa sekolah ini pakai kurikulum frameworknya Pelita Harapan. Pelita Harapan, Sekolah ini akan dibuat seperti sekolah lentera itu. Nah, puji Tuhan, kita mulai launching bulan Mei ya, promosi video. Saya bilang Capsek coba naikin uang sekolahnya, biar bisa hidup sekolah ini. Dari 50.000 ke 200.000 naik 3 kali lipat ya. 4 kali lipat ya. 4 kali lipat. Uang 4 kali 1 juta kalau nggak salah. Mereka bilang, aduh, ini aja 50.000 nggak ada yang mau masuk, Pak. Nggak ada yang mau masuk. Nggak ada yang mau masuk. Nggak ada yang mau masuk. Ini 4 kali lipat lagi naik. 4 kali lipat naiknya dan segala macam. Saya bilang, kita coba aja. Kalau salah berarti Pak James yang salah. Pak James yang salah kan. Ya, tapi puji Tuhan, sebulan penuh satu kelas. Penuh satu kelas. Satu kelas. Dan mulai berjalan, itu selain kurikulum frameworknya, pokoknya kami copy paste, guru-gurunya kami beliin jas, warnanya persis sama model jasnya Pelita Harapan biru dongker itu ya. Cat sekolah kita cat, kita rapin semua, pokoknya kita rapikan sebagus mungkin. Ya puji Tuhan, satu kelas penuh waktu itu, uang sekolah yang bisa naik ke 4 kali lipat. Dan kemudian waktu berjalan, saya ingat ya, belum setahun, Maret kalau nggak salah itu, salah seorang gurunya nelfon, Pak Pendeta, ini ada dosen dari UKI Toraja maksa-maksain banget anaknya masuk ke sini. Saya bilang, oh bagus lah, terimalah. Masalahnya sudah penuh Pak Pendeta. Sudah penuh. Berapa kelas? 2 kelas. Uang sekolahnya berapa? 350.000. Uang pakannya 3 jutaan gitu. Jadi 350.000 ya? 350.000. Naik lagi tuh ya, rencana 200. Iya, tapi tetap ada kelas subsidi. Jadi tetap kita beri buat yang tidak mampu kita subsidi. Gitu ya. Anak-anak panti asuhan, mereka tetap kasih subsidi. Jadi naik tuh. Dan tahun ini the same, kasus yang sama terjadi. Terjadi lonjakan siswa dan kayaknya dari Maret kemarin mereka udah tutup tuh. Tutup pendaftaran. Nggak ada lagi ruang kelas untuk tempatkan murid-murid yang baru. Nah, yang luar biasa adalah yang tidak pernah kita hitung sebelumnya adalah ketika merubah satu sekolah ini, kemudian menghasilkan resonansi transformasi. Jadi langsung berdampak tuh ya. Sekolah-sekolah kita yang lain tuh langsung, Pak Pendeta, kami juga dong transformasi. Kami juga mau ditransformasi, kami juga mau. Kita yang kewalahan, nggak punya resources, nggak punya dana cukup untuk memperbaiki. Tapi ini kami mulai pelan-pelan. Dengan cara yang sedikit berbeda. Cara yang berbeda karena kesulitannya adalah mencari guru yang selevel, se-qualified dengan mereka sebelumnya. Guru yang sana. Itu tidak mudah ternyata mencari guru itu ya.
Saya sempat agak, aduh nggak bisa. Tapi ibu kepala sekolah itu ada satu SD juga, SD Kristen 2. Iya. Pak Pendeta, ya guru-guru kami bukan alumni dari sana, tapi bagus lah ini masih muda, tapi bisa dibentuk lah ini. Iya. Saya ketemu mereka, ngobrol, saya bilang, teman-teman, oke, kalian mau nggak kita komit ya? Iya. Saya janji naikin honornya. Saya kita janji support, kita rapikan kelas. Satu yang saya minta, kalian nggak mau sit in? Mereka praktek sit in ke sekolah Lentera yang ada di Toraja. Kalian ke sana, jadi mulai 5:30 pagi mereka udah standby. Padahal jaraknya itu setengah jam perjalanan ke sekolah itu. Mereka pagi duduk di kelas. Selama beberapa waktu lihat bagaimana murid diajar, bagaimana guru mempersiapkan materi pelajaran dan semua. Mereka bergantian sampai kemudian seluruhnya mengalami proses itu. Dan ya puji Tuhan, sekolah ini juga tumbuh cepat. Wah, berkembang juga ya, cepat berkembang. Kasusnya sama. Tutup pendaftaran, uang sekolah sudah dinaikkan, bahkan muridnya full, dan yang luar biasa pemerintah beri support yang besar jadinya terhadap beberapa sekolah kita. Itu, Nah, ini yang menjalar cepat nih ke sekolah-sekolah kita yang lain. Makanya akhirnya kita buka banyak sekali kerjasama hari ini dengan IPK, ya, dengan Penabur. Jadi guru-guru kita sit in ke sana, ke IPK, dan teman-teman dari IPK Penabur tuh ke Toraja, ke Makassar, untuk kemudian melakukan percepatan itu. Jadi kurikulumnya kita betul-betul membentuk sekolah dengan kurikulum yang punya karakter Kristen, dan betul-betul mengembangkan kualifikasi kompetensi guru selevel dengan guru-guru terbaik yang ada di sekolah-sekolah Kristen terbaik di Indonesia. Kualitas pendidikannya juga meningkat. Berharap demikian. Mudah-mudahan sih Pak Denny. So far kita lihat ini kayaknya track yang jalur yang udah tepat ya. Udah tepat. Kita juga datang hari ini tuh ketemu saya bawa teman-teman UKI Toraja untuk melakukan proses yang sama dengan UPH Pelita Harapan. Mempercepat proses itu, dosen-dosennya juga bisa sit in di sini. Murid-murid bisa ikut belajar ke sini supaya betul-betul terjadi perubahan secara sistematis dan lebih cepat gitu. Nah, kalau mendengar cerita dari Pak Alfred ya, ternyata ini kan bisa berubah, Pak. Yang kondisinya sudah hampir mati itu kan bisa berubah ya. Bisa berubah. Nah, makanya kan sebenarnya banyak sekolah yang saat ini mengalami seperti yang Bapak alami kan di Toraja. Sebenarnya kan mereka juga harusnya bisa berubah ya, Pak ya. Harusnya. Saya merasa untuk kan kalau data di MPK kemarin kan sebagian besar sekolah-sekolah Kristen yang agak menurun hari itu punya gereja tuh. Iya, betul. Punya gereja. Dan saya merasa sebenarnya peran yang paling penting ada pada sinode sebagai pemilik gitu ya. Saya ada kebijakan kebijakan yang real, keberpihakan, mulai dari kebijakan-kebijakan dalam perekrutan, dan juga kebijakan soal pengelolaan anggaran, keberanian untuk menempatkan dana yang cukup untuk pengelolaan pendidikan. Buat saya itu kan harusnya itu yang dilakukan. Kalau kita tidak sedang hanya membentuk sekolah, memberikan sekolah, enggak, kita sedang mempersiapkan satu generasi muda yang hebat di masa mendatang. Nah, jadi Bapak melihat banyak gereja sekarang tuh udah nggak terlalu peduli gitu ya dengan sekolah ya. Dengan pendidikan. Artinya ya nggak semua sih, tapi memang kadang-kadang masih dilihat sebagai hal yang it's not my business gitu, bukan urusan kita gitu. Padahal saya merasa hari ini sekolah itu ruang yang paling memadai buat kita untuk menyampaikan hal-hal penting tentang pendidikan kekristenan. Betul. Bahkan di Toraja, teman-teman pendeta tuh saya minta masuklah, even di sekolah-sekolah yang bukan sekolah kita, sekolah negeri misalnya, usahakan masuk ke sana. Karena yang ngajar di dalam toh warga jemaat kita, penatua dan diaken di gereja kita. Yang jadi murid di sana anak-anak kita juga. Jadi usahakan hadir di sana, dan puji Tuhan sih ada beberapa kawan yang secara rutin bisa hadir di sekolah-sekolah untuk hadir dalam memberi warna untuk pendidikan karakter mereka. Nah Pak, kan kendala yang tadi salah satunya adalah bagaimana mempersiapkan, melengkapi sekolah-sekolah itu dengan guru-guru yang berkualitas ya. Nah, apa sih yang sudah Bapak lakukan nih? Kan sekarang tantangannya jadi bergeser nih ya. Sekolahnya udah bisa hidup, bisa berkembang, tapi tantangannya sekarang adalah bagaimana melengkapi mereka dengan guru-guru yang berkualitas gitu loh Pak. Betul. Nah ini yang untuk jangka panjang
kita kan punya UKI Toraja kampus Iya, dan juga iya. punya fakultas keguruan, Iya. ilmu pendidikan FKIP. Nah makanya tadi itu ada kerjasama dengan kunjungan ke UPH Iya. untuk kemudian bisa membangun kerjasama yang Iya. lebih intens gitu ya. Iya. Bagaimana supaya guru-guru kita meski ada di Toraja bisa mendekati lah standar pendidikan yang ada di Pelita Harapan. Iya. Tadi kita udah banyak berbincang, masih Iya. akan lanjutkan besok. Dan memperbanyak ruang kerjasama memang dengan sekolah-sekolah Kristen terbaik yang ada di Indonesia ini. Iya. Nah so far memang secara bertahap Iya. ini dalam tahun ajaran saya Juli mendatang nih, akhir Juli saya dengar teman-teman sudah planning untuk sit in guru-guru Iya. itu ke beberapa sekolah di sini, Iya. baik yang punya Pelita Harapan, Iya. punya IPK maupun penabur tuh. Iya, iya. Saya dengar mereka sudah atur, mudah-mudahan lah. Iya. Dan kami bersyukur sih diberi support luar biasa sama teman-teman Iya. dari Pelita Harapan, penabur, IPK, support kita betul-betul. Iya, iya. Itu yang kita syukuri. Iya. Tim mereka sampai ke Jakarta, ke Toraja loh. Iya. Iya. Asesmen Iya. guru-guru kita, Luar pelatihan, biasa, iya. dan nanti akan lanjut dengan Iya, sit-in iya, ke sini. Iya, iya. Ya, udah banyak kolaborasi Pak ya. Ya, dengan betul banget. Wah, luar biasa. Makanya dari cerita Bapak ini kan luar biasa. Ketika banyak daerah-daerah lain Iya. yang hanya mengeluh aja, mereka mengeluh tapi tidak melakukan action apa-apa. Tapi kan Bapak sudah melakukan banyak action dan berhasil ternyata gitu loh. Iya. Dan ini kan bisa jadi pilot project sebenarnya buat daerah-daerah lain gitu. Benar. Di PGI kebetulan saya salah seorang ketua Pengurus. juga di PGI, Iya. dan memang PGI juga lagi menyiapkan ya kerjasama MPK. Saya tahu akan ada planning untuk bertemu dengan sejumlah sinode, Iya. mulai merancang bagaimana perubahan transformasi sekolah-sekolah Iya. Kristen yang ada di bawah naungan sinode-sinode. Iya. Merancang bersama, kerja bersama dengan kolaborasi yang real, memang harus mulai dilakukan gitu ya. Iya. Satu yang saya tidak pernah sangka dari merubah satu sekolah adalah terjadi resonansi transformasi itu. Iya. Ternyata orang tersemangati untuk berubah. Iya, betul. Itu poin yang saya tangkap Iya, dari Iya. apa yang dikerjakan hari ini. Betul. Ketika satu berubah, langsung Yang lain mau resonansi berubah. Mau berubah ya. Kita yang kewalahan, Pak. Iya, benar. Kita yang kewalahan. Kewalahan, ya. Waduh, saya bilang. Iya, kita iya. harus cari guru dan keuangan kita juga kan pas. Iya, Nggak, gereja Toraja itu bukan gereja yang kaya raya. Iya, Kan. iya. Cukup Iya, gitu loh. iya. Nah, Pak, visi Bapak ke depan nih, Pak. Apa yang ingin Bapak capai, Pak? Saya pribadi Iya. melihat pendidikan itu, saya sering sharing ke pemerintah di dua Iya. kabupaten kita di Iya. Toraja. Saya merasa pendidikan ini salah satu jalur yang penting sekali untuk membangun Toraja, manusia Toraja dan juga ekonomi Toraja sebenarnya. Oh. Kalau Toraja jadi kota pendidikan, Iya. itu akan menghidupkan ekonomi. Oh. Ya, saya belajar dari Salatiga, Jogja. Iya, iya. Kebetulan Toraja itu iklimnya kan cukup nyaman sejuk Iya, ya. adem sejuk. Untuk belajar gitu. Iya. Cuma memang ya perlu disiapkan semua infrastruktur Iya, yang lain, iya. Termasuk makanan yang harus murah, Iya, gitu ya. Toraja iya. masih agak mahal makanannya. Iya. Kalau di Salatiga kan, di Jogja masih lebih Iya, murah makanan. iya. Salatiga itu kalau nggak salah masih 8.000, 10.000 masih bisa makan gitu. Iya. Nah itu. Hmm. Nah, kemudian Pak, pesan-pesan Bapak nih buat anak-anak muda, Pak, ya, karena banyak dari penonton ini kan juga generasi muda nih, Pak. Oh iya. Ya, pesan-pesan Bapak untuk anak-anak muda, terutama mereka yang saat ini mungkin mau melayani sebagai guru, tapi mereka masih ragu gitu loh. Apakah profesi guru itu menjanjikan atau enggak, ya kan? Oke. Nah, bagaimana Pak pesan Bapak buat mereka, Pak? Nah, kalau saya buat teman-teman ya, teman-teman yang ada niat, ada passion, kerinduan untuk menjadi seorang guru, saya pikir itu jalan yang sangat mulia gitu ya. Menjadi guru itu adalah tempat kita memberi diri untuk mempersiapkan generasi muda jauh ke depan. Tentu kita harus berusaha untuk mencari tempat pendidikan yang terbaik untuk menjadi seorang guru. Iya. Supaya betul-betul kita menjadi guru yang qualified, punya kompetensi, karakter yang jelas untuk betul-betul mempersiapkan anak-anak muda kita ke depan. Iya. Jadi saya berharap kalau ada niat itu terus terus ditumbuhkan. Iya. Ya, cari info lebih banyak tentang itu, pengalaman-pengalaman, dan kita udah ketemu kok teman-teman guru yang, waduh saya bilang luar biasa ya. Iya. Mereka betul-betul menyelamatkan banyak sekali anak-anak. Iya. Nah, saya merasa itu. Iya. Dan memang saat ini kan populasi penduduk Indonesia, Pak,
kita kan sedang menghadapi bonus demografi dan penduduk Indonesia itu akan banyak anak-anak mudanya gitu. Ya. Nah, makanya bagaimana mereka ya nanti pesan-pesan Bapak juga nih buat anak-anak muda nih yang mereka akan memasuki di dunia marketplace, Pak. Ya. Sekarang mungkin mereka selesai dengan sekolah, mereka selesai dengan kuliah dan mereka masuk di marketplace. Bagaimana mereka tetap menjadi terang dan garam dunia di marketplace itu? Betul. Nah, di situ saya melihat pendidikan dengan karakter Kristiani itu jadi sangat penting. Oh, harus dibekali dengan bekali dengan itu. Hari ini kan lulus kuliah dengan ijazah tidak 100% bisa menjamin kita kerja dan segala macam. Kita perlu ijazah ya. Bukti formal kita sekolah, tapi lebih dari itu kan pada kenyataannya marketplace dunia kerja yang nyata ini membutuhkan lebih dari sekedar ijazah gitu loh. Dia butuh karakter yang kuat, dia butuh sifat yang betul-betul pekerja keras, loyalitas yang tinggi, sifat yang teguh tahan banting di tengah-tengah banyak sekali tantangan persoalan hari ini. Dan saya merasa sekolah, kampus perlu mempersiapkan itu, menjadi anak-anak yang tangguh dan betul-betul relevan dengan. Bukan hanya pendidikan akademisnya, Pak ya? Bukan. Yang dipersiapkan ya? Nah, saya merasa seperti hari ini kan kalau mau sekedar tahu A, B, C, dan D, waduh. Ya gampang lah sekarang kan teknologi. Kita jadi tahu cepat banget. Mau nanya AI apapun dijawab. Luar biasa. Tapi saya merasa karakter kita, integritas kita, loyalitas kita itu kan dari ini dari dibentuk dari sekolah. Dibentuk dari sekolah. Nah, itu yang saya pikir penting. Jadi juga sekolah, kampus harus mempersiapkan itu, Pak ya, pendidikan karakter. Gitu, ya. Wah, luar biasa, Pak. Nah, Pak, pertanyaan terakhir nih, Pak, ada nggak ayat jadi rema, jadi ayat mas bagi Bapak nih selama ini? Aku ini paling senang tuh ini dari 2 Korintus ya. Ini ayat yang saya suka banget dari dulu. Ya. Kita lihat ya, Pak ya. 2 Korintus 4 ayat 7 tuh. Saya suka banget dari 2 Korintus 4 ayat 7 ya. 7. Saya akan baca nih, Pak. 2 Korintus 4 ayat 7 ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi apa, Pak? Ini. Iya, saya merasa kita itu maksudnya luar biasa, coba ya. Tuhan titipkan kepada kita harta yang luar biasa itu, padahal kita ini bejana tanah liat. Tuhan nggak buat kita jadi bejana stainless, bejana baja yang lempar ke sana kemari, anti pecah, anti gores, enggak. Kita ini bejana tanah liat yang rapuh. Yang mudah pecah dan mudah pecah. Tapi yang luar biasanya Tuhan, Dia mau menitipkan pekerjaan yang mulia, harta yang indah itu pada diri kita. Dan saya merasa ketika selalu berpikir soal ini, why me, why us? Kenapa kita harus kita? Buat saya satu hal. Seperti yang firman Tuhan tadi katakan, agar nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu datang dari Tuhan. Saya sangat mengimani itu, Pak Denny, kita itu hidup betul-betul dari kasih karunia, kemurahan, pengampunan Tuhan. Saya percaya betul Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu, nggak pernah terpikir, nggak pernah ketemu Pak Denny kan nggak pernah kita bayangkan, urusan MPK segala macam. Saya nggak pernah terbayang. Kemarin di MPK itu ketemu dengan banyak sekali teman-teman lagi. Waduh, Tuhan ini baik banget ya. Kayaknya ketika kita ini selalu saya cerita, mulai aja sesuatu, mulai. Dan ketika kita punya niat untuk memulai, ternyata Tuhan tuh buka kesempatan banyak banget loh. Ketemu dengan A, B, C dan D. Ini banyak banget loh teman-teman habis MPK yang kemarin ya. Saya bilang, waduh, udah tunggu deh. Saya inventaris satu-satu untuk kemudian kontak kembali untuk melakukan sebuah hal yang lebih lagi di masa mendatang. Terima kasih Pak Pendeta Alfred nih, Pak. Pak Denny, aku senang bisa main ke sini. Ya, Pak. Sebelum kita akhiri, saya mohon kesediaan Pak Alfred nih, Pak, untuk berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia dan juga bagi sekolah-sekolah di Indonesia yang saat ini mungkin mengalami banyak pergumulan ya, sekolah-sekolah yang kita ketahui lah, dan kita mau dukung mereka dalam doa kita, Pak. Baik, Pak Denny dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau pertemukan kami dengan hamba-Mu, Bapak Denny, dalam rangkaian acara menembus waktu. Dan pada kesempatan ini kami boleh bertukar pikiran, sharing tentang bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami, kehidupan gereja-Mu, bahkan sekolah-sekolah tempat kami mendidik, membentuk anak-anak-Mu, generasi gereja masa kini dan masa mendatang. Karena itu pada kesempatan ini kami berdoa secara khusus untuk pelayanan seluruh gereja-Mu Tuhan di Indonesia, bahkan di muka bumi ini.
Hadir Tuhan, topang seluruh gerejamu, pelayan-pelayanmu, setiap mereka yang memberi diri mereka untuk menjadi pelayan Tuhan, penuhi dengan kasih karunia rahmat dari Tuhan. Dan mungkinkan Bapa, gerejamu bertumbuh dalam kasih-Mu untuk terus bercerita, mewartakan Injil kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa juga secara khusus untuk seluruh sekolah-sekolah Kristen yang ada di Indonesia. Kami merindukan Bapa, kami boleh berkolaborasi bersama-sama. Mereka yang diberikan kemampuan lebih boleh mensupport sekolah-sekolah yang mungkin sangat membutuhkan pertolongan dan uluran tangan dan support dari teman-teman yang lain. Dan kami berdoa Bapa, pendidikan Kristen, sekolah-sekolah Kristen boleh terus bertransformasi. Tuhan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Berkati seluruh pengurus yayasan, guru-guru, kepala sekolah yang melayani di sana, dan biarkan Bapa, Engkau pertemukan orang-orang yang mau mengulurkan tangan mereka, mensupport, memberi perhatian untuk proses transformasi perubahan di sekolah-sekolah kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan rekan-rekan di sini, Pak Denny dan semua teman-teman, dan seluruh pemirsa menembus waktu. Kami terpelihara oleh kemurahan, kebaikan, dan kasih sayang Tuhan. Ini kami Bapa, ucapan syukur penyerahan diri kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Pak Denny, thank you. Ya, Kita thank you, Pak. senang sekali bisa datang. Ya, amin. Sahabat Penerus Waktu, kita sudah mendengarkan cerita-cerita dari Pak Alfred yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memanggil beliau untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, menjadi hambanya yang luar biasa. Dan juga tidak hanya itu, Tuhan membawa beliau untuk melayani di dunia pendidikan. Dan dari cerita-cerita Pak Pendeta Alfred, bagaimana beliau membangun sebuah sekolah yang dulu hampir mati, tapi bisa hidup dan malah makin berdampak banyak di Toraja. Dan melalui cerita-cerita Pak Alfred, saya berharap bahwa banyak pendidik-pendidik di luar sana yang mau belajar dari cerita-cerita ini, sehingga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman semua bahwa pendidikan itu sangat penting, karena itu membentuk generasi yang akan datang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang berkarakter Kristiani di marketplace. Dan juga melalui pendidikan, amanat agung itu dinyatakan. Saya Denny Widya CBC, pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Alfred. Thank you Pak Denny. Ya, thank you. Halo para sahabat Penerus Waktu dan para penonton dimanapun berada. Di sini ada satu contoh bunga dari Love and Lily. Apabila kalian suka atau kalian ingin memiliki atau mengirim karangan bunga kepada siapapun, kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun itu yang baru membuka kantor atau siapapun, kami dari Love and Lily menyediakan. Silakan hubungi nomor di bawah ini dan juga bisa pesan di online shop di Tokped dan Shopee. Di outletnya ada di Gading Serpong dan di Cengkareng. Ya, silakan lihat di bawah ini. Bye-bye.